percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya. Tuhan Yesus setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapa yang terberkati tadi sharing, pujian, doa-doa luar biasa ya. Senang sekali melayani Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, adakah yang hadir pada saat ini yang rindu didoakan? Kalau ada, mana tangan-tangannya? Wah, banyak sekali ya. Puji Tuhan. Yehezkiel 40 ayat 43. Dan kait-kait yang panjangnya 1 jengkal diikatkan di sekeliling ruangan itu, dan di atas meja itu ada daging kurban. Di dalam terjemahan baru atau TB dikatakan, sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Nanti bisa duduk dulu, puji Tuhan, silakan. Aduh, kasihan capek nanti, ya. Ini adalah salah satu penglihatan yang Nabi lihat di zaman akhir, bahwa akan ada kait-kait yang panjangnya 1 jengkal diikatkan di ruangan itu, dan di atas meja ada daging kurban. Kurban apakah hari ini yang iblis minta? Yaitu jiwa manusia dilempar ke api neraka. Kurban apa yang Tuhan minta hari ini? Yaitu roh yang menyembah Dia dalam kebenaran. Iblis hari ini, dia tidak butuh seluruh hidupmu. Dia hanya butuh 1 lubang kecil untuk dia bisa pakukan paku kecil, kait-kait itu, supaya bisa membinasakan manusia. Dia nggak butuh seluruh hidupmu, dia hanya butuh celah kecil saja untuk membuatmu hancur, terkutuk, sakit, dan binasa. Satu kali ada 1 orang naksir 1 rumah, dia mau beli. Orang ini yang punya rumah, dia butuh uang, tapi dia sayang jual rumahnya karena ada kenangan. Akhirnya negolah, tidak jadi. Karena sang pembeli ini sangat suka dan pingin menguasai tempatnya dia mau beli, maka dia buat satu kesepakatan aneh. Apakah itu? Dia bilang begini, ya udah kalau engkau nggak mau jual rumahmu, boleh nggak aku beli untuk 1 batang paku, saya paku di tembok rumahmu. Kan aneh kan? Lalu yang punya rumah, dia butuh uang, tapi juga sayang jual. Nah, oke banget ini. Boleh, aneh, boleh. Saya nggak butuh semuanya. 1 lubang kecil di tembok rumahmu, untuk saya paku, itu yang kau jual, itu yang saya beli. Deal. Setelah deal, aneh kan? Berapa hari kemudian, datanglah orang itu, dia lalu memaku 1 paku di temboknya. Setelah itu, besoknya yang punya merasa nggak ada masalah dong. Setelahnya dia datang bawa 1 plastik isinya kurban sesembahan yang busuk, yang sudah lalat, yang sudah bau bangkai, dia gantung di sana. Beberapa jam mulai aroma yang tadi wangi tiba-tiba mulai jadi bangkai. 1 hari
Bau busuk mulai masuk ke dalam ruang tamu, bahkan ruang kamar, bahkan sampai ruang masaknya. Tidak butuh waktu lama, kurang dari 7 hari. Yang tinggal di sana berkata, saya tidak tahan lagi. Dia komplain, kenapa kamu taruh? Angkatlah, itu membuat rumah saya rusak. Lalu dia berkata, Anda kan udah jual sama saya. Dan itu hak saya, mau gantung apa saja itu hak saya. Maka dia tidak bisa ngapa-ngapain. Lalu akhirnya dengan rela yang punya rumah berkata, bayar penuh saja, saya keluar sendiri. Demikian pun, iblis tidak perlu celah yang besar untuk merusak hidup Anda. Dari celah yang paling kecil yang Anda buka, dia akan perlahan-lahan mengikat Anda. Yang hadir hari ini, mungkin ada yang pernah perjanjian pesugihan, dan engkau hari ini sedang ada dalam perjanjian akan masuk tumbal. Anakmu tiba-tiba sakit, langganan sakit, rumah tangga tidak berhenti, habis ini sakit, pindah sakit itu dan sebagainya. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Akhir tahun ini, momentum Natal, semua kita adalah orang yang menerima kasih Kristus. Di dunia ini tidak ada yang bisa membatalkan namanya kutuk. Kutuk harus dibayar dengan tumbal dan darah, dengan nyawa. Tidak ada, engkau punya uang nggak bisa. Engkau punya harta nggak bisa, jabatan nggak bisa. Tetapi hanya ada satu pribadi. Dan pribadi ini yang sudah lepaskan saya dari segala kutuk perhambaan, kutuk dosa. Mungkin hari ini saudara pengusaha, ada celah yang kau buka, sepertinya kecil dan tidak kelihatan. Iblis akan pakai itu untuk mendakwamu siang dan malam. Engkau akan dibuat mendua hati, engkau jadi anak Tuhan tapi gak pernah sungguh-sungguh dalam terang yang ajaib. Karena engkau masih mengizinkan paku kecil, lubang kecil, celah itu dalam hidup Anda. Orang berkata kepada saya, Pastor Andi, sampai kapan melayani seperti ini tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan uang amplop persembahan kasih, stipendium apapun, saya tidak mengharapkan. Bagaimana Pastor Andi bisa tetap berdiri tegak, melayani dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang setiap minggu dan menolong dan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan Yesus. Saya berkata dengan iman dan deklarasi di hadapan Tuhan dan banyak orang ini live juga banyak. Selama saya hidup bergantung pada Tuhan Yesus dengan iman secara total kepadanya, sampai saya meninggal dunia, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kalau satu hari Bapak Ibu lihat Andi Simon atau anak saya minta-minta, ingatkan saya perkataan hari ini. Berarti imanku mulai kendor. Karena Tuhan bilang anak cucu orang benar tidak kekurangan dan tidak pernah meminta-minta. Pelayanan di tempat ini, pelayanan dengan iman. Saya percaya ini gereja yang baik. Ini gereja saya, gereja yang diberkati, gereja yang bertumbuh, gereja yang bawa kabar kelepasan bagi banyak jiwa-jiwa. Gereja yang mengajarkan Yesus sebagai penyembuh, juru selamat, penolong, dan pelepas setiap kita. Hanya ada satu jalan untuk engkau lepas dari segala kutuk dosa, kutuk turunan, kutuk penyakit. Di dalam kitab suci, tidak usah dibuka, saya ucapkan saja. Galatia pasal 3 ayat 13. Darah Yesus yang suci, ketika engkau terima, itu akan mentahirkan engkau dari segala kutuk, dosa, dan turunanmu. Saya berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus berkati gereja ini. Berkati hamba Tuhan dari melayani. Berkati kami. Saya bukan siapa-siapa. Saya asli Makassar Kodong. Saya lahir, besar, dan rusak juga di Makassar. Tapi hari ini saya bisa datang kembali ke kota ini, membawa kesaksian bahwa Andi Simon dulu sudah mati. Saya hidup bukan hidup saya lagi, tapi Yesus yang hidup, yang nyata, yang hidup dalamku. Hidup sebagai orang Kristen, melayani Tuhan, dia yang untung. Tapi kalau engkau Kristen hanya KTP-mu, kau rugi. Orang Kristen yang bertumbuh, dia untung. Tapi orang Kristen duniawi, dia akan rugi. Mari bertumbuh dalam Tuhan, dan biarlah setiap kita hari ini,
ketika hamba-hamba itu mendoakan, kalau ada sekecil apapun celah dalam hidup Anda, pastikan hari ini, kalau ada orang datang di sini, di altar ini, dan kita tumpangkan tangan dan doakan, ingat, Andi Simon dan siapapun juga, kami tidak bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi saya kenal siapa sang penyembuh yang sejati. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Dulu saya penyakitan kasihan, komplikasi, sudah hampir tidak ada saya. Bahkan berkali-kali saya COVID, saya kena virus awal-awal yang masih delta, saturasi 60, Yesus masih tolong saya. Saya divonis sudah diabetes akut, fungsi ginjal sudah turun, saya kena lever, badan saya sudah kuning, virus hepatitis dalam diri saya, dan tidak lama umur saya sudah komplikasi. Itu sudah terjadi belasan tahun lalu. Tapi Yesus yang menolong saya, yang angkat saya kodong dari sampah masyarakat, Dia masih sembuhkan saya. Saya masih hidup hari ini. Saya pakai bahasa Makassar ya. Dari seorang yang jahil sekali ingrangku. Nuisen je apa ku kanen jo? Apa beda yang artinya? Jangan keras-keras deh, malu-malu ya. Kadang-kadang orang Makassar gitu ya. Waktu pinjam kah? Waktu ditagih, jangan keras-keras lah, malu-malu kah? Saya lah hamba Tuhan yang mungkin punya utang paling banyak, miliaran. Tapi janji Tuhan betul-betul yang saya imani dan saya amalkan. Itu betul-betul ya. Saya beritahu Tuhan Yesusku itu hidup. Di gereja ini Tuhan Yesusnya hidup. Waktu engkau berdoa, Dia mendengar. Waktu engkau minta tolong, Dia tolong. Waktu engkau berseru, Dia dengarkan doaku. Tidak cukup 1 menit saja. Wow, keren sekali nih. Tidak sampai 1 menit saja. Hutang saya yang miliaran itu selesai. Dan sekarang saya merasa, kita mau GR lah, biarlah. Saya merasa, saya hamba Tuhan yang paling diberkati. Yang tadi punya hutang miliaran, sekarang punya berkat miliaran. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, dan juga saya tadi subuh doa toh, kalau di sini ada yang hadir yang mau dibaptis, saya juga, tapi nggak tahu lah, saya kira pemimpin di gereja ini mengizinkan. Kalau ada jiwa-jiwa yang baru hadir di sini dan dengar renungan atau khotbah tadi terberkati dan mau dibaptis, nanti atas seizin dari pimpinan gereja di tempat ini, saya akan membaptis Bapak Ibu lahir baru supaya hidupmu betul-betul dilepaskan dari yang jahat dan engkau menjadi milik Tuhan Yesus Kristus seutuhnya. Mau didoakan, saudara-saudara bisa maju. Tapi tunggu dulu. Wait a moment please. Karena waktunya ini kan Geraha 2 katanya udah selesai toh, nanti sore lagi. Jadi banyak yang kasih masukan pastor, banyak yang datang orang sakit, orang tua. Kadang-kadang kalau ini tidak kebagian, bahkan ada yang ini. Jadi kalau bisa majunya nanti ada space supaya saya bisa kena semuanya, kasihan ya. Supaya semua yang datang, ada kan dari luar Makassar datang hari ini. Wih, banyaknya. Nah, banyak sekali ya, puji Tuhan. Ya sudah, yang mau didoakan, majulah dalam nama Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja,
Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya angkat tangan Bapak Ibu sekalian katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar, Yesus mendengar